Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat bisa kembali bermajlis mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana di majlis kita ini kita membacakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di kitabnya Al-Adabul Mufrad, yang kemudian hadisnya diteliti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Setelah itu muncullah kitab dengan nama Sahih Al-Adabil Mufrad, dan ini yang kita bacakan. Alhamdulillah, kita telah melewati beberapa pembahasan di kitab ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan beberapa hadis untuk bab yang ke-245 di kitab Shahihul Adabil Mufrad, 279 di kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kita sampai di riwayat yang ke-495. 495 di kitab Shahihul Adabil Mufrad. 637 di kitab Al-Adabul Mufrad. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala, ia mengatakan, fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah, kemudian berkata, wahai Rasulullah, ayyud du'ai afdal. Orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang paling utama? Qala, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salillahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afwa, pemaafan, ampunan, wal afiyah, serta keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Thumma atahul ghad faqala ya Nabi Allah. Kemudian datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, kemudian mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ayyud du'ai afdal, doa apa yang paling utama? Qala salillahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah pemaafan, ampunan, wal afiyah, serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Diulangi lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa idza u'tital afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Jika engkau telah diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, faqad aflahta, sungguh engkau telah beruntung.
jika engkau diberikan pemaafan, ampunan, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka sungguh engkau telah beruntung. Ini hadis yang pertama kita bacakan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki, tidak disebutkan ya siapa dia. Nah, kemudian orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Ini adab-adabnya saat berbicara ataukah ya menyampaikan sebuah perkataan semacam seruan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah. Jadi tidak menyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kalau memanggil Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau misalkan ya datang dalam bentuk ya pengabaran, datang dalam bentuk ya pengabaran, maka tidak mengapa dengan menyebutkan nama Muhammad alaihi salatu wassalam, sama seperti yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang ingin melihat wasiatnya Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya alaihi salatu wassalam. Jadi menyebutkan nama. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan tapi dalam bentuk pengabaran. Ya, tapi kalau memanggil Nabi alaihi salatu wassalam tak boleh menyebut namanya langsung. Ya. Ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal, doa apa yang paling utama? Doa apa yang paling utama? Lihat orang yang datang. Yang datang ini datang dengan adab. Wahai Rasulullah. Ini sahabat yang seperti ya. Ini menunjukkan sahabat yang bertanya, datang dengan adabnya. Kemudian bertanya, ayyud du'ai afdal, doa apa yang paling utama? Lihat lagi pertanyaannya. Begini cirinya sahabat. Ya. Semangatnya untuk mengetahui sesuatu yang paling utama. Dia tanya, doa apa yang paling utama, yang paling afdal? Ya, ingin mengetahui hal tersebut karena doa yang paling utama itu tentunya memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semangatnya para sahabat. termasuk yang harus kita contoh. Ketahui mana yang paling utama, kemudian amalkan. Jangan tanya mana yang paling ringan, kemudian itu yang kita semangat padanya. Nah, di setiap ibadah hendaklah kita memperhatikan yang seperti ini. Mencari mana yang paling utama. Nah, ayyud du'ai afdal, doa apa yang paling utama? Qala salillahal afwa, mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Minta al-afwa, ya, pemaafan atau ampunan.
Wal afiyah, al afiyah ya, keselamatan. Ampunan dan keselamatan. Ya, al-afwa wal afiyah. Ini mudah atau tidak ini dihafalkan doanya? Mudah. Ya, tapi mudahnya tetap butuh dengan mujahadah. Agar kita bisa ya memanfaatkan membaca doa tersebut. Ya. Jadi sahabat ini menunjukkan semangatnya dalam mencari doa yang paling utama. Dan juga sebagai bentuk nasihat kepada kita untuk memahami agar kita juga bisa mencari ataukah bisa mengamalkan doa tersebut. Ya. Kalau di sini disebutkan sallahal afwa wal afiyah. Jadi kalau kita mau berdoa, apa kita baca? Apa yang kita sebut? Ya. Bagaimana kalimatnya? Kalau bahasa Arab kan disebutkan salillah, mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Jadi kalau kita berdoa apa? Allahumma inni, ayat yang bagus. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Doa ini hebat sekali sebenarnya. Kadang ada orang nanti meminta doa keselamatan, nanti sakit. Kalau sudah sakit, minta doanya. Ya Allah, kasih kesembuhan. Ya Allah. Padahal kita semua paham. Ya, bagaimana yang namanya pencegahan lebih bagus daripada mengobati. Karena kadang ada doa, ya, mencakup bukan hanya pada tujuan, tapi dari konsekuensi yang ada ya pada doa tersebut. Nah, salillahal afwa wal afiyah. Jadi kalau mukmin mau berdoa dengan doa ini, ya, misalkan dalam bahasa Arabnya kita pakai Allahumma inni. Jangan sampai dicatat, ditulis salillahal afwa wal afiyah. Ini ya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Ya, berkata kepada Anas radhiyallahu taala, mintalah kepada Allah. Jadi doanya al-afwa wal afiyah. Di situ kita mulai. Jadi kalau kita mau berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Nah, salillah al-afwa. Al-afwa ampunan. Ya. Diberikan pemaafan. Wal afiyah diberikan keselamatan. Dan ada ulama yang menyebutkan al-afwa wal afiyah, ya, jika disebutkan dalam satu konteks maka memiliki maknanya tersendiri. Masing-masing memiliki makna. Al-afwa ada maknanya, al-afiyah ada makna tersendiri. Sama dengan iman dan Islam. Ya, sama dengan albirru wa taqwa. Tapi kalau disebutkan bersendiri maka satu kata bisa mencakup makna dari kata yang satu. Ya. Idza jatama'a iftaraqa. Kalau bersatu maka terpisah. Maknanya disebutkan dalam satu konteks, ya, bersatu tapi maknanya berpisah. Wa idza iftaraqa, kalau terpisah, ijtama'a, jika terpisah maka bersatu maknanya. Nah, salillah al-afwa wal afiyah, ampunan, wal afiyah keselamatan, wal afiyah keselamatan.
Al-afiyah, keselamatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk tentang keselamatan yang dimaksud. Ya, al-afiyah, keselamatan yang diminta di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Jangan minta keselamatan di dunia saja. Ataukah minta keselamatan di akhirat saja. Ya, jadi minta dua-duanya. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan meminta misalkan ya berdoa kepada Allah dan mengatakan kalau engkau ingin menyiksaku di akhirat, percepat saja di dunia. Akan tetapi minta diberikan keselamatan di dunia, begitu juga di akhirat. Nah, di sebuah riwayat juga dari Anas radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya melewati ya orang-orang yang diberi ujian, musibah berupa penyakit. Ya, berupa penyakit. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Amakana haula yasaluna al-afiyah?" Ya. Apakah orang-orang tersebut dulunya pernah meminta keselamatan kepada Allah? Nah, ini termasuk hal yang harus kita perhatikan. Minta keselamatan ya di dunia dan di akhirat. Saking pentingnya doa ini, orang tersebut keesokan harinya datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Doa apa yang paling utama? Nah, doa apa yang paling utama? Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam kembali mengatakan, mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Minta ya ampunan dan keselamatan. Ya, diulangi lagi, menunjukkan keutamaan doa tersebut dan juga menunjukkan bagaimana adab yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ditanya, ada orang bertanya masalah agama, datang, nah jawab lagi. Masya Allah. Besoknya datang pertanyaan yang sama, nah jawab lagi. Itu kan termasuk adab yang luar biasa. Karena bisa jadi dengan jawaban tersebut ada faedah tambahan bisa dia dapat. Oh, ternyata saking pentingnya ini pertanyaan. Jangan langsung mengatakan, pernah aku datang kemarin, itulah yang kau tanya. Kau tidak pahamkah? Ditambah lagi begitu. Tidak. Justru menanamkan hal lain dan berupa faedah. Penting sekali ini. Kau tanya, itulah jawabannya. Ini juga lihat juga bagaimana sahabat ini. Ya, sahabat mempertanyakan karena ingin mendapatkan faedah. Semalu-malu bertanya. Sudah kemarin. Ya, tapi masyarakat bertanya lagi. Ya, tidak ada istilah ya bosan dengan pertanyaan terkait dengan hukum-hukum agama kita. Sudah aku tanya dulu. Semalu-malu ditanya. Akhirnya tersesat, salah paham. Kalau memang lupa atau ada hal yang ingin diulangi, tanya lagi. Jangan beralasan dengan baik. Sudah dulu ku tanya. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa idza utita al-afiyah." Kalau engkau diberikan al-afiyah. Ya, diberikan al-afiyah. Diberikan al-afiyah, keselamatan di dunia wal akhir, di dunia dan di akhirat, faqad aflahta, sungguh engkau telah ya, telah beruntung. Jika engkau telah diberikan al-afiyah, sebutkan al-afiyah sendiri, maka bisa mencakup makna al-afwa. Makna al-afwa. Ya, diberikan keselamatan sini disebutkan ya, fa idza u'tita al-afiyah. Jika engkau diberikan al-afiyah, keselamatan, maka ini mencakup keselamatan
di dunia maupun keselamatan di akhirat. Karena doa ini termasuk ya doa yang sifatnya menyeluruh, jawami'ul kalim. Ya, doa-doa yang termasuk yang sifatnya menyeluruh. Jadi bukan hanya minta keselamatan dari satu, bisa mencakup. Ya, bagaimana saat di dalam kubur, ada azab kubur. Bagaimana setelah ya dibangkitkan. Perjalanan ya yang menentukan ke surga atau neraka. Banyak perjalanan yang akan dilewati. Nah, ya di padang mahsyar, bagaimana saat ditampakkan catatan amalan, hisabnya bagaimana? Ya, minta keselamatan. Kenapa? Karena dia melihat itu ada sesuatu yang berharga. Sama dengan ini. Ya, ada yang semangat, ada yang tidak. Ya, makanya dikatakan faqad aflahta, dan ini yang harus kita pahami. Maka sungguh engkau telah beruntung. Keberuntungan yang paling hebat dan paling luar biasa adalah saat mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia enak hidupnya, alhamdulillah enak hidupnya. Di akhirat juga selamat. Itu luar biasa. Ya, ada orang di dunia dia ya kehidupannya seperti itu. Tapi di akhirat selamat. Mana yang lebih hebat? Dunianya bagus, akhiratnya juga bagus. Jangan mengatakan tinggalkan dunia. Nah, tinggalkan dunia. Tidak demikian adanya. Akan tetapi minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah. Kemudian riwayat yang ke-496 di kitab Sahihul Adabil Mufrad 638 di kitab Al-Adabul Mufrad. An Abi Dzar radhiyallahu taala an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, sabda ahabbul kalam ila Allah subhanallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdi. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ahabbul kalami ila Allah. Ahabbul kalam, lihat awal hadisnya. Ahabbul kalam. Ya. Kalam, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan yang disebutkan oleh seorang hamba dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan disebutkan. Nah, kemudian Nabi kita alaihi salatu wasallam mengawali dan mengatakan subhanallah la syarika lahu. Ya, maha suci Allah. Subhanallah ini untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari segala sesuatu yang buruk. Lahul mulk la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah di segala sesuatunya. Ya, pada zatnya, pada sifatnya, pada ya nama dan sifatnya, pada segala sesuatunya tidak ada sekutu bagi Allah. Jika kita meyakini tidak ada sekutu bagi Allah pada zatnya, beda zat Allah dengan zat makhluk, maka ini juga harus kita terapkan di sifat-sifat yang lain. Kalau kita meyakini Allah beda zatnya dengan makhluk, maka keharusan yang ada bedakan juga sifat Allah dengan makhluk. Allah mendengar, kita juga mendengar. Tapi Allah mendengar sesuai dengan keagungannya, kita mendengar sesuai dengan kelemahan kita. Ya, la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di segala sesuatunya, pada zatnya, pada sifatnya. Nah, ya, pada perbuatannya, pada segala halnya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Untuk Allah al-mulk, ya, segala kerajaan, kekuasaan.
Walahul hamd. Bagi Allah alhamd, segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu qadir, maha mampu. Jika kita memahami ini, ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, banyak permasalahan akan terselesaikan. Ya, kita tidak akan ragu dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha mampu menjawab doa, mendengarkan dan menjawab doa setiap hamba-hambanya di satu waktu, saat bersamaan, dengan bahasa yang berbeda, dari arah yang berbeda, dengan tinggi rendahnya suara yang ada. Allah maha mampu. Jadi jangan berpikir kalau sekarang didengar yang di sana bagaimana, kalau sekarang dijawab bagaimana dengan yang di sana. Itu semua tidak boleh ada kita pikirkan yang demikian, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah alal arsy istawa, di atas arsy istawa, tinggi di atas arsy-Nya, maka jangan kita berpikir bagaimana di belahan dunia yang lain jika sepertiga malam. Ya, itu tidak boleh dipikir, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah mengatakan, ya, atau Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan Allah itu turun ke langit dunia dan mengatakan man yad'uni astajibulah, siapa yang berdoa kepada aku akan jawab doanya. Jangan kita pikir bagaimana kejadiannya kalau begini dan begitu, karena Allah itu maha kuasa. La haula wala quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdi. Kita singkat. Nah, la haula wala quwwata illa billah. La haula, sebagian ulama menyebutkan atau termasuk pendapat yang kuat, la haula ini artinya al-harakah, perbuatan atau upaya kita. La haula wala quwwah, tidak ada upaya dan kekuatan. Kalau kita kan biasanya daya dan upaya, padahal daya dan upaya itu mirip. Kalau al-harakah itu lebih dekat ke istilah upaya. Harakah, gerakan, upaya. Artinya tidak ada yang bisa kita perbuat, ya, untuk berpindah dari satu keadaan yang lain. Dari sakit menjadi sehat. Jadi miskin menjadi kaya. Jadi lemah menjadi kuat. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali datangnya dari Allah. La haula wala quwwa illa billah, kecuali dari, ya, Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalimat ini Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwasanya kalimat ini adalah kalimat isti'anah, kalimat meminta pertolongan. La haula wala quwwata illa billah. Bukan kalimat istirja. Jangan diposisikan seperti kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi la haula wala quwwata illa billah ini adalah kalimat isti'anah, meminta pertolongan. Makanya sebagian orang keliru kalau disampaikan misalkan si fulan kecelakaan, tabrakan, la haula wala quwwata illa billah. Salah itu. Harusnya kau katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena la haula wala quwwata illa billah ini adalah kalimat isti'anah. Kemudian subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, ya, wa bihamdi, maha suci Allah, dan ya wa bihamdihi, dengan pujian yang ditunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain disebutkan ahabbul kalam ilallahi arba. Sebaik-baik ucapan yang paling Allah cintai ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak memberikan mudarat bagimu engkau mengawali dari yang mana. Jadi silahkan yang mudah. Terakhir kita nasihatkan bahwasanya sungguh sangat aneh jika seseorang telah mendengarkan hadis ini bahwasanya habbul kalam ilallah itu yang kita sebutkan. Subhanallah, alhamdulillah ila akhir. Tapi ternyata dia masih sangat senang dengan ghibah, namimah, senangnya dengar-dengar yang seperti itu.
Kalau sudah ghibah dibahas, ya, membahas aib saudaranya, Masya Allah, luar biasa tersadar dan terjaga. Tidak terasa waktunya berlalu. Harusnya ya tidak demikian. Jika mengetahui ini yang paling afdal, paling utama, yang paling Allah cintai, kita sangat bersemangat saat ya berada di tempat dan mendapatkan hal-hal tersebut. Ini nasihat yang kita sampaikan, dan semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.